Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yoga Kurniawan, salah satu peserta dari pengajuan bantuan modal pemerintah Kota Kediri tahun 2023. Di sini saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak dan Ibu Surveyor yang telah berkenan hadir di kediaman saya. Dan di sini saya juga mohon maaf dengan hadirnya video ini, berarti saya tidak dapat untuk menemui langsung dan berjumpa langsung dengan Bapak Ibu Surveyor untuk menjelaskan bagaimana usaha saya. Tetapi di sini saya masih berusaha untuk menyediakan video presentasi saya agar setidaknya sedikit dapat menjelaskan mengenai usaha saya. Nah, untuk yang pertama, usaha saya ini adalah Wood Creation Project, di mana usaha ini telah berjalan sejak saya S1 atau sekitar tahun 2018 ketika saya mengikuti program mahasiswa wirausaha di Universitas Brawijaya. Nah, lanjut. Di sini apa itu Wood Creation Project? Di sini Wood Creation Project adalah lukisan anti mainstream yang merupakan produk kerajinan tangan berupa lukisan kayu dan gambar sablon yang dapat digunakan untuk souvenir, hiasan, kado, dan lain sebagainya. Kadang juga untuk ketika mahasiswa sedang wisuda, mereka juga ingin menghadiahi apa dosen pembimbing mereka atau teman mereka yang sedang wisuda, itu juga banyak pesanan dari itu. Nah, lanjut. Nah, kemudian apa sih keunggulan dari Wood Creation Project ini? Nah, produk ini dibuat dengan menggunakan kayu jati Belanda yang harganya sangat ekonomis. Tetapi setelah kami mengolahnya untuk menjadi produk atau bahan kerajinan berupa lukisan, akan menjadi suatu hal yang memberikan nilai yang lebih dan membuat harga jualnya tinggi serta dapat menarik konsumen. Nah, seperti yang kita lihat di gambar ini digunakan untuk apa? Pisah sambut dari manajer yang baru dari perusahaan Indomaret kalau tidak salah. Nah, lanjut kemudian apa dampak sosial dan ekonomi yang akan diberikan kepada produk ini ke depannya? Jadi dampak sosial dan ekonomi yang akan diberikan produk kami ke depannya adalah ketika nantinya usaha kami ini akan berkembang, maka kami akan merekrut beberapa karyawan untuk membantu usaha kami karena usaha ini masih saya jalankan sendirian, kadang juga dibantu oleh kakak saya karena usaha ini sebenarnya bukan usaha yang dapat dikerjakan oleh satu atau dua orang karena harus memiliki beberapa keahlian khusus mulai dari memotong, menghaluskan kayu, melukis, dan lain sebagainya. Lanjut. Kemudian bagaimana cara kami memasarkan produk ini? Jadi untuk saya memasarkan produk masih menggunakan sosial media berupa Instagram, kemudian saya juga kadang sesekali share di WA atau WhatsApp. Jadi untuk menarik pelanggan yang eh, kiri kanan saya juga kadang dari mulut ke mulut itu bisa menjadi bantuan untuk memasarkan produk ini. Yang kedua, juga kami sering mengikuti pameran seperti yang saya lakukan di S1, kemudian di acara-acara dinas koperasi untuk memamerkan produk kami dan di situ kami dapat mendapatkan pelanggan atau konsumen. Lanjut. Nah, kemudian apa target produk ini untuk kedepannya? Untuk target kami adalah menjadikan usaha ini lebih berkembang lagi dengan menggunakan alat produksi yang baik agar dapat memberikan pengaruh kepada kualitas produk kami serta menjangkau pasar yang lebih luas lagi. Jadi tidak hanya di Karesidenan Kediri, mungkin nanti ketika kami pasarkan produk kami secara online kedepannya dapat menjangkau pasar yang lebih luas dengan jumlah produksi yang tidak sedikit pula. Lanjut, untuk kompetitor produk ini bagaimana? Untuk kompetitor produk dari kami masih belum terlalu banyak, terutama untuk di wilayah Karesidenan Kediri di mana produk kami ini diproduksi dan dipasarkan. Jadi untuk biasanya kami dalam satu bulan bisa menerima 5 sampai 10 pesanan lukisan, tetapi untuk beberapa bulan ini masih off karena saya harus fokus dulu ke S2. Setelah semester depan mungkin
saya bisa memulai lagi dengan apa bantuan modal yang mungkin nanti bisa diberikan. Jadi saya bisa fokus kembali untuk berwirausaha dan ketika kedepannya saya juga hanya untuk apa itu tesis. Jadi saya bisa menyambi lah begitu. Nah, bagaimana untuk harga jual dari produk kami? Untuk harga jual produk kami sangat bervariasi dan ini dipengaruhi karena harga jual itu tergantung dengan ukuran, kesulitan, dan teknik yang digunakan. Tetapi masih dalam lingkup ekonomis karena produk kami ini dibuat dengan bahan-bahan yang ekonomis, jadi akan dapat menjangkau pasar yang lebih luas karena harganya yang walaupun bervariasi tetapi tetap ekonomis. Nah, di sini ada sosial media Instagram kami atau saya yang digunakan untuk mempromosikan usaha saya dan apa memasarkan produk saya. Di sini ada berbagai macam produk lukisan saya yang apa telah saya pasarkan. Mungkin nanti Bapak Ibu surveyor dapat melihatnya sebagai contoh produk saya. Lanjut, di sini saya mempresentasikan juga kebutuhan anggaran. Nah, di sini saya memfokuskan kepada belanja sarana dan prasarana usaha berupa laptop desain karena laptop saya ini saya rasa sudah tidak mumpuni lagi untuk melakukan desain di mana aplikasi-aplikasi semakin ke depan semakin update jadi membutuhkan laptop dengan spesifikasi yang lebih tinggi lagi. Untuk bahan baku saya kosongi karena memang untuk bahan baku nanti sangat ekonomis, jadi saya mungkin bisa menggunakan dana pribadi saya. Juga keperluan promosi usaha juga karena untuk promosi usaha sudah berjalan, jadi saya hanya memfokuskan kepada belanja sarana dan prasarana usaha saja. Lanjut. Nah, itu saja mungkin dari saya untuk presentasi eh, produk atau usaha saya. Di sini ada foto saya ketika saya S1 di mana saya mengikuti program mahasiswa wirausaha. Di sini di mana produk ini pertama kali saya pasarkan dan alhamdulillah mendapat antusias yang bagus juga. Dan di kompetisi ini saya memenangkan sebagai stand industri terbaik program mahasiswa wirausaha Brawijaya pada tahun 2018. Di sini juga ada lagi fotonya. Nah, ini di Instagram saya. Ini ketika saya dan teman-teman memamerkan produk saya. Ini ketika saya menerima penghargaan dan foto dengan pemenang dari kategori lain. Nah, lanjut di sini sebelum saya mengakhiri presentasi, saya akan menjelaskan sedikit bagaimana proses pembuatan lukisan kayu ini. Nah, yang pertama proses pemotongan kayu di sini bisa dilihat saya sedang memotong kayu karena di sini ada kayu yang memang sudah dipotong sesuai dengan ukuran asli dan masih ada kayu yang kecil-kecil yang harus disatukan lagi. Jadi ada dua kayu, satu kayu yang bisa dihaluskan dan dilukis langsung, yang kedua itu kayu yang memang kecil-kecil ini jadi harus kita satukan dulu. Nah, ini tadi yang saya bilang disatukan setelah dipotong sesuai ukuran kita satukan menjadi ukuran yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga, sebelum kita melukis kita harus menghaluskan dulu agar permukaan kayu yang akan kita lukis itu rata. Yang keempat ini mulai kita melukis kayu. Nah, yang kelima ini hasil kayu yang telah selesai dilukis. Nah, untuk pelukisan ini kondisional bisa menggunakan lukis langsung ataupun dapat menggunakan metode sablon yang saya sebutkan tadi. Nah, mungkin itu dulu atau sekian yang dapat saya presentasikan untuk survei kali ini. Mungkin semoga presentasi saya ini dapat menjawab beberapa pertanyaan yang akan diajukan Bapak atau Ibu surveyor. Untuk kedepannya mungkin jika masih ada pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh video presentasi ini, dapat ditanyakan langsung kepada saya melalui nomor WhatsApp saya
di 08780960939113, 08780960939113. Dan terakhir saya mengucapkan banyak terima kasih dan semoga untuk pengajuan bantuan modal yang saya ajukan dapat direalisasikan. Dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Surveyor yang telah berkenan untuk melihat video saya dan telah berkunjung ke kediaman saya. Semoga Bapak dan Ibu Surveyor sehat selalu dan dapat memproses untuk pengajuan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.